Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-36. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk tinggal bersama istrinya di dalam surga. Dan dari zahir ayat menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga. Karena itu Allah katakan, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu, menunjukkan bahwa Adam dan istrinya sudah ada. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan silahkan kalian makan apapun yang kalian kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, dan jangan kau dekati pohon ini. Allah tunjuk salah satu pohon, fatakuna minadh dhalimin, karena jika kau mendekatinya maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Allah menyebut tindakan Adam ketika mendekati pohon itu sebagai perbuatan maksiat. Maka Allah sebut sebagai fatakuna minadh dhalimin. Kau akan menjadi orang yang zalim. Di ayat 36 Allah berfirman, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu setan menggelincirkan keduanya, anha darinya. Dhamir ha di sini bisa kembali kepada surga, dan dhamir ha juga bisa kembali kepada pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Sehingga bisa dimaknai fa'azallahuma syaitanu anha. Setan menggelincirkan keduanya dari surga. Bisa juga dimaknai fa'azallahuma syaitanu anha, setan menggelincirkan keduanya sehingga mereka mendekati pohon larangannya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan setan mengeluarkan mereka berdua mimma kana fi, dari kondisi yang mereka alami sebelumnya, yaitu di dalam surga. Wa qulna ihbitu, dan kami firmankan, ihbitu, turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian merupakan musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan kalian di muka bumi mendapatkan tempat tinggal, wa mata'un, dan kenikmatan, ila hinin, sampai batas waktu tertentu. Tayyib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana cara iblis ketika dia menggoda Adam dan menggelincirkan Adam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat yang lain, di surat Al-A'raf dan di surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf menyebutkan bahwa cara iblis menggoda Adam adalah dengan memberikan waswas. Allah berfirman, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma. Lalu setan memberikan waswas kepada keduanya, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar nampak dari keduanya aurat yang mereka miliki. Demikian pula di surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara setan dalam menggoda Adam dan Hawa. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setan memberikan waswas kepada Adam.
Dan dia mengatakan, wahai Adam, apakah mau kutunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Sehingga ini melengkapi di surat Al-Baqarah bahwa cara setan dalam menggoda Adam adalah dengan memberikan apa? Was-was. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat tentang posisi setan ketika itu. Apakah setan ketika menggoda Adam dengan memberikan was-was itu dia masuk ke dalam surga, ataukah setan itu berada di luar surga? Tayyib. Apakah iblis menggoda Adam dia masuk ke dalam surga, ataukah dia berada di luar surga? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya iblis ketika menggoda Adam itu berada di luar surga, dengan dalil bahwasanya iblis menggoda Adam itu dengan cara memberikan was-was, dan was-was itu bisa diberikan tidak harus mendekat kepada pelaku, mendekat kepada objek, bisa juga dari daerah yang jauh, yang penting suaranya bisa sampai kepada sasaran. Sehingga ulama ini berdalil Allah Subhanahu wa taala menyebut cara iblis menggoda Adam dengan lafaz was-was, menunjukkan bahwasanya iblis ketika menggoda Adam itu tidak masuk ke dalam surga tapi berada di luar surga. Dan ada juga yang mengatakan bahwa iblis menggoda Adam itu dengan melalui dialog. Terjadilah dialog antara iblis dengan Adam, beberapa kali proses dialog. Sampai akhirnya iblis bisa dipercaya oleh Adam setelah dia banyak mempengaruhi Adam alaihissalam. Tayyib, ada khilaf dalam masalah ini. Baik, kita akan detailkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya prinsip begini. Pada asalnya dalam masalah perkara yang gaib, tidak dianjurkan bagi kita untuk kepo sehingga mencari tahu bagaimana detailnya. Maka cukup terima saja informasi yang telah disediakan oleh Al-Quran maupun hadis. Ketika di situ tidak ada detailnya, maka sebaiknya kita tidak kepo di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi ilmu yang gaib kepada sebagian hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan bagian dari perkara yang gaib adalah peristiwa azali yang terjadi di masa silam ketika kita sama sekali belum tercipta. Bahkan tidak ada manusia di zaman ini yang pernah menyaksikannya. Peristiwa di masa silam, kejadian yang dialami oleh Adam alaihissalam bersama istrinya ketika dia digoda oleh iblis, bagaimana dialog dia dengan iblis, bagian dari perkara gaib. Kita tidak tahu dan tidak ada manusia satupun yang tahu kecuali melalui wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah ngasih sebagian dan Allah rahasiakan sebagian yang lain. Maka salah satu di antara sikap yang penting untuk kita kedepankan adalah cukupkan dirimu dengan informasi yang Allah berikan, dan kita pada asalnya tidak disyariatkan untuk kepo, mencari tahu bagian yang tidak Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Ya. Karena sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja makhluk yang lain tidak mengetahuinya. Baik, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, umumnya dalam masalah berita kejadian masa silam, ada banyak sekali informasi yang datang dari Bani Israel, yang disebut dengan apa? Israiliyat. Sehingga informasi-informasi dari Bani Israel itu terkadang melengkapi bagian dari berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sifatnya global. Al-Quran dan hadis menyebutkan secara global, namun kemudian berita Israiliyat itu menyebutkan secara lebih detail. Sehingga informasi dalam Israiliyat itu dia menyebutkan lebih detail berita global yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Tayyib. Catatan yang ketiga. Jadi saya bercerita tentang realita Israiliyat. Umumnya Israiliyat
berita dari Israiliyat menyebutkan lebih detail kisah dalam Al-Quran maupun hadis yang disebutkan secara global. Nah, di Israiliyat disebutkan lebih rinci, lebih detail. Baik, catatan yang ketiga. Menyikapi Israiliyat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi kita untuk menyampaikannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadithu an bani Israila wala haraj. Silahkan kalian sampaikan dari Bani Israel wala haraj, dan enggak ada masalah di sana. Sehingga izin yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, izin yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan bagi para umatnya untuk menyebutkan kisah-kisah Israiliyat sebagai tambahan dari cerita yang disebutkan secara global dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja dengan ketentuan tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dinisbahkan kepada Al-Quran. Karena berita Israiliyat ini ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan benar dan bisa kemungkinan salah. Dan kita tidak tahu berita dari Bani Israel apakah itu bagian yang benar ataukah bagian yang salah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ja'akum an Bani Israila fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu walakin qulu sadaqallahu wa rasuluh." Kalau kalian mendapatkan informasi dari Bani Israel, maka jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan, tapi ucapkanlah Allah benar dan Rasulnya benar. Atau ucapkanlah amantu billahi wa bima jaa minallah. Aku beriman kepada Allah dan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari berangkat dari sini, maka para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, juga beberapa ahli tafsir yang lainnya terkadang sesekali menyebutkan riwayat Israiliyat, bukan dalam rangka untuk dijadikan sebagai acuan utama tafsir, tapi dijadikan sebagai pelengkap keterangan ketika ada cerita yang itu disebutkan secara global dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami insyaallah ya? Baik. Karena itu ketika ada ulama yang menyebutkan tentang Israiliyat, itu tidak cacat baginya. Karena Rasulullah SAW memberikan izin, kalau datang dari Bani Israel jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Sementara silahkan kalian ceritakan, tapi tidak boleh dinisbahkan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Baqarah ayat 36 menyebutkan secara global bagaimana cara iblis ketika menggoda Adam. Di situ Allah mengatakan fa'azallahumas syaitanu anha. Iblis menggelincirkan Adam dari surga. Jika kita mengenai ha di sini kembali kepada surga. Iblis menggelincirkan Adam dari surga. Tentang bagaimana cara iblis, tadi kita sebutkan ada dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan iblis menggoda dari luar surga. Dia memberikan was-was kepada Adam dan dia mengambil posisi yang paling mepet dengan Adam, tapi berada di luar surga agar bisa menyampaikan suaranya kepada Adam. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama ini, tidak ada iskal, tidak ada pertanyaan lanjutan, karena berarti iblis tidak masuk ke dalam surga. Kemudian pendapat yang kedua, iblis masuk ke dalam surga dan terjadi dialog antara iblis dengan Adam. Dan ini merupakan pendapat jumhur mufassirin, jumhur ulama. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbasin wa jumhurul ulama aghwahuma musyafahatan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas serta mayoritas ulama mengatakan bahwa iblis menggoda Adam dengan cara dialog, sehingga iblis masuk ke dalam surga karena terjadi dialog, bukan hanya sebatas was-was dari jarak jauh, tapi terjadi dialog. Baik, kalau terjadi dialog berarti iblis masuk ke dalam
surga. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara iblis masuk ke dalam surga? Ada perbedaan pendapat ahli tafsir dalam masalah ini. Ketika mereka membahas tentang bagaimana cara iblis ketika dia masuk ke dalam surga. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, bahwa iblis dia masuk ke dalam surga dengan cara terhina. Sehingga dia menyelinap, delik, dia bersembunyi sampai kemudian dia berhasil masuk ke dalam surga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat yang menjaga surga dia tidak melihat kehadiran iblis ketika masuk ke dalam surga. Sampai akhirnya terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi dengan hikmah Allah. Iblis berhasil masuk ke dalam surga, malaikat tidak diketahui oleh malaikat menjaga surga sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yajri ma qadarullah, sehingga terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masuk bukan dengan cara normal, bukan dengan cara terhormat, tapi dia masuk dengan cara terhina sambil sembunyi-sembunyi sampai akhirnya dia berhasil masuk. Ini pendapat yang pertama. Dan ada pendapat yang kedua, yang ini lebih terkenal dibandingkan pendapat yang pertama, yaitu keterangan dari Wahab bin Munabbih, keterangan dari Wahab ibnu Munabbih, di mana beliau mendapatkan kabar Israiliyat dari ahlul kitab, bahwa kata beliau, lamma arada iblisu ayyastazillahuma dakhala fi jawfil hayyah. Ketika iblis ingin menyesatkan Adam, dia itu masuk ke badan seekor ular. Dan ada yang menyebutkan iblis itu masuk di mulutnya ular. Lalu ular itu masuk ke dalam surga. Wa kanat lil hayyati arba'u qawaim, dan ketika itu ular memiliki kaki yang jumlahnya 4. Bayangkan seperti naga yang sering digambar orang gitu ya. Nah, ular punya kaki yang berjumlah 4. Wa kanatil hayyati arba'u qawaim. Ular ketika itu punya kaki yang jumlahnya 4. Wa huwa min ahsani dabatin khalaqahallah. Dan ketika itu ular merupakan makhluk yang paling indah yang diciptakan oleh Allah. Iblis masuk ke dalamnya, lalu ular ini masuk ke dalam surga tanpa diketahui oleh malaikat penjaga. Hatta yajri ma qadarullah, sehingga terjadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu ular ini bicara dengan Adam, tapi berkali-kali dia bicara enggak diterima, sampai akhirnya iblis keluar dari ular dan langsung berdialog dengan Adam. Falamma dakhalat al-hayyatul jannah kharaja min jawfiha iblis. Ketika ular ini berhasil masuk surga, lalu terjadi dialog, kemudian keluarlah iblis dari mulut ular ini. Kemudian si iblis menggoda Adam di dalam surga. Nah, dan ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh sebagian ulama, dan ada juga ulama yang menyetujui tafsir ini, seperti ungkapan yang disampaikan oleh Asy-Syinkiti dalam Adwaul Bayan. Wa ala kullin, intinya keterangan detail seperti ini datang dari Israiliyat, dan para ulama menyebutkannya bukan untuk menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dijadikan sebagai tambahan keterangan, sebab informasi dari Bani Israel berpeluang benar dan berpeluang salah, boleh diceritakan tanpa harus diyakini kalau itu adalah sebuah kebenaran. Baik. Kemudian sampai di sini kita sudah menyebutkan tentang bagaimana tata cara iblis ketika dia mau mendekati Adam. Lalu iblis melakukan dialog dengan Adam. Ada yang menyebutkan dialog yang dilakukan oleh iblis dengan Adam itu tidak cuma sekali, tapi berkali-kali. Sampai akhirnya dia berhasil meyakinkan Adam bahwasanya ajakannya ini adalah ajakan yang membahagiakan Adam. Iblis memahami satu celah yang dimiliki oleh Adam. Celah apa itu? Adam sangat menghendaki
untuk bisa tinggal abadi di surga. Adam menghendaki untuk bisa tinggal abadi di surga. Sehingga dari sisi inilah yang dilakukan, yang dijadikan sebagai celah bagi iblis untuk bisa menggoda Adam. Maka Allah sebutkan bagaimana cara iblis menggoda Adam. Di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, "Fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima." Setan menggoda keduanya agar menjadi nampak aurat yang mereka tutupi. Wa qala, dan setan mengatakan, iblis mengatakan, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Allah tidak melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu selain karena kalian kalau mendekati pohon itu kalian akan menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal tinggal di surga. Iblis memberikan pengaruh kepada Adam, ngasih alasan, kasih tahu, aku lebih senior dibandingkan kamu, aku lebih ngerti dibandingkan kamu. Kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Alasannya adalah karena kalau nanti kamu mendekati pohon itu dan menikmati pohon itu, maka kau akan menjadi makhluk yang kekal atau kau jadi malaikat. Masya Allah. Sehingga ini sesuai dengan harapan iblis. Berarti kenapa Allah selama ini memerintahkan saya untuk menjauhi pohon itu? Sebab saya mau dikeluarkan dari surga. Jadinya Adam punya perasaan terbalik demikian. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa iblis ngasih godaan seperti ini dengan cara menyebut pohon itu sebagai syajaratul khuldi, sebagai pohon kekekalan. Sehingga iblis mengatakan, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Setan memberikan waswas kepada Adam. "Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratul khuldi, ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Iblis mengatakan, "Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepadamu ala syajaratil khuldi, pohon kekekalan, wal mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna." Fa'akala minha, lalu Adam pun terpengaruh dan dia makan dari pohon itu. Baik, muncul pertanyaan, bukankah Allah Ta'ala telah mengingatkan Adam sebelumnya bahwa iblis ini adalah musuh baginya? Karena sebelum godaan itu terjadi, Allah telah memberitahu kepada iblis, tepatnya di surat Thaha ayat 117, "Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kami katakan, wahai Adam, sesungguhnya ini, makhluk ini yaitu iblis, adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua fatashqa, sehingga nanti kamu jadi orang yang celaka. Itu sebelum terjadi godaan iblis. Kemudian Allah kasih jaminan kepada Adam selama di surga, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Kau dapat jaminan enggak bakalan kelaparan dan enggak bakalan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan kau tidak akan pernah mengalami kepanasan dan kehausan di sini. Fawaswasa ilaihi syaitan, lalu iblis menggoda Adam. Sehingga sebelumnya Allah sudah ngasih peringatan kepada Adam, jangan ikuti iblis. Yang menjadi pertanyaan, lalu kenapa Adam alaihissalam terpengaruh dengan godaan iblis? Padahal sebelumnya dia sudah dikasih peringatan oleh Allah, jangan ikuti iblis. Para ulama ahli tafsir mengatakan, iblis itu bersumpah di hadapan Adam bahwa tujuan dia memberikan informasi seperti ini 100% untuk kebaikan Adam. Dan Adam punya anggapan,
di alam raya ini tidak akan ada makhluk yang bersumpah, yang berani bersumpah atas nama Allah kecuali isinya kebenaran. Dan sumpah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan keduanya, demi Allah wahai Adam, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku menghendaki kebaikan untuk kalian berdua. Saya ini enggak bohong. Saya enggak ingin menipu kalian. Saya enggak mau menipu kalian, saya enggak ingin menipu kalian. Tidak ada niat untuk kalian kecuali saya menjadi seorang pemberi nasihat. Dan makna nasihat itu apa? Makna nasihat itu apa? Iradatul khair lil ghair. Memberikan kebaikan bagi yang lain. Iblis menyatakan dirinya, wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Dia bersumpah bahwasanya aku adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Gak ada niat sepeser pun dariku untuk menyesatkan kalian, merugikan kalian. Murni niatku untuk memberikan kebaikan bagi kalian. Dan Adam memahami, tidak ada makhluk di dunia ini yang berani bersumpah dengan menyebut nama Allah kecuali isinya kebenaran. Disitulah Adam kemudian mempercayai godaan iblis. Akhirnya fadallahuma bighurur. Iblis menunjukkan kepada keduanya dengan cara menipu. Falamma dzaqash syajarah. Ketika keduanya merasakan dia makan dari pohon itu. Di surat Al-A'raf, dzaqash syajarah, keduanya mencicipi pohon itu. Di surat Thaha Allah mengatakan fa'akala minha, keduanya makan dari pohon itu. Seketika langsung terbuka aurat yang ada pada diri Adam alaihissalatu wassalam. Seketika langsung terbuka auratnya. Wa tafiqa ay bada'a wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Dan langsung keduanya berusaha untuk mencari dedaunan surga dalam rangka untuk menutupi auratnya. Sehingga Adam ketika di surga, auratnya tertutup atau terbuka? Tertutup atau terbuka? Tertutup. Padahal antum kalau searching ya, nama Adam di internet, gambar yang muncul apa Pak? Orang enggak pakai baju. Dan itu perbuatan orang kafir ya. Ketika dia membuat ilustrasi tentang Adam dan kenikmatan Adam ketika di surga, mereka gambarkan Nabi Adam alaihissalam dalam posisi terbuka auratnya. Padahal Adam ketika itu tertutup auratnya. Makanya perjuangan iblis menggoda Adam adalah kata Allah, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Karena iblis ingin membuka aurat Adam. Sehingga perjuangan yang dilakukan oleh manusia untuk mengajak orang lain terbuka auratnya, ini hakikatnya adalah melestarikan ajaran iblis yang dia berusaha untuk membuka aurat Adam dan anak keturunannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian kepada Adam. Di surat Al-A'raf Allah mengatakan falamma dzaqash syajarah, ketika keduanya mencicipi pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, langsung nampak kotoran, langsung nampak auratnya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, dan berusaha mereka berdua mencari dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma, lalu Allah langsung menyerukan kepada Adam, alam anhakuma an tilkumasy syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini? Wa aqul lakuma, dan telah aku katakan kepada kalian berdua, innasyaitana lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi kalian berdua. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka ke bumi. Allah katakan fa akhrajahuma mimma kana fi, iblis pun mengeluarkan mereka berdua dari surga. Karena iblis yang menjadi penyebab mereka keluar dari surga. Wa qulna, dan kami firmankan, ihbitu, turunlah kalian. Makna ihbitu, turunlah kalian. Kalian di sini siapa? Ahli tafsir sepakat, kalian di sini ada 3. Adam,
Hawa dan iblis. Namun mereka beda pendapat apakah ular juga ikut diturunkan dalam perintah itu. Ada yang mengatakan ular ikut diturunkan dan ada yang mengatakan ular itu tidak masuk dalam perintah. Menurut pendapat yang mengatakan ular itu diturunkan, akhirnya mereka semuanya diturunkan ke bumi ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ba'dukum li ba'din adu. Antara kalian dengan sesama kalian nanti saling bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada 4 makhluk ini. Yang pertama, iblis dikasih hukuman, dia nanti akan kekal di neraka. Adam dikasih hukuman, dia rekoso ketika hidup di bumi. Dan Hawa dikasih hukuman dalam bentuk mengalami haid, sementara ular dikasih hukuman dihilangkan kakinya sehingga dia jalan di atas perutnya. Wallahu alam, ini salah satu bagian dari penjelasan ahli tafsir ketika mereka menyebutkan ihbitu, turunlah kalian, yang mencakup 4 makhluk yang tadi kita sebutkan. Dan nanti insyaallah setelah ini kita akan sebutkan bentuk permusuhan dari keempat makhluk ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kami firmankan, ihbitu, turunlah kalian semua. Allah turunkan semuanya ke bumi sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing dikasih hukuman khusus oleh Allah. Di antara yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir adalah ular dihukum oleh Allah dengan cara dihilangkan kakinya, kemudian Hawa dihukum oleh Allah dengan mengalami haid, dan Nabi Adam dihukum oleh Allah dengan cara mengalami hidup yang susah, sementara iblis dihukum oleh Allah dengan abadi, tidak ada abadi di neraka, dan nanti dia akan menjadi pemimpinnya bagi penduduk neraka. Tayyib. Selanjutnya mereka bermusuhan. Ba'dukum li ba'din adu. Antar sama kalian terjadi permusuhan. Dan para ulama mengatakan terjadi permusuhan pada 3 makhluk. Trilogi permusuhan. Baina Adam wa Iblis. Adam keturunannya dengan iblis, dan permusuhan antara Adam dan keturunannya dengan ular. Permusuhan antara Adam dengan keturunannya, permusuhan Adam plus keturunannya dengan iblis adalah adawah diniyah, permusuhan karena agama. Dan adawah diniyah, permusuhan karena agama, tidak akan pernah hilang kecuali ketika mereka memiliki satu agama yang sama. Atau ya, permusuhan itu akan terjadi selamanya. Sehingga orang akan menjadi musuhnya iblis selama dia menjadi mukmin, dan permusuhan itu akan hilang ketika orang itu mentaati iblis 100%, dia jadi kafir. Maka dia menjadi walinya iblis. Sehingga orang-orang kafir adalah wali bagi setan. Maka pada saat dia sudah meninggalkan iman, dia taat kepada iblis 100%, adawah diniyah menjadi hilang karena dia sudah satu agama. Selama dia belum mengikuti iblis untuk berubah agama, maka adawah diniyah ini akan bertahan. Sampai kapan? Selamanya. Sehingga permusuhan itu tidak akan pernah berhenti. Berbeda dengan permusuhan antara Adam dan keturunannya dengan ular yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permusuhan antara manusia dengan ular adalah adawah tabi'iyah, permusuhan karena tabiat. Sehingga mereka berusaha untuk saling menyakiti. Dan permusuhan ini ada ujungnya, di mana ketika terjadi perubahan tabiat, maka yang awalnya terjadi permusuhan menjadi tidak permusuhan lagi, menjadi pertemanan. Kapan itu terjadi? Itu terjadi di akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa pasca turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Isa bin Maryam imaman adilan wa hakaman muqsitan." Nabi Isa bin Maryam turun menjadi seorang imam yang adil dan pemutus perkara yang adil. Kemudian di bagian akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa tukhrijul ardu barakataha, bumi mengeluarkan keberkahannya, hatta yal'abas sabiyyu bis-su'ban fala yadurru, sampai anak-anak itu bermain dengan ular, namun ular itu tidak membahayakan sang anak. Sehingga adawah tabi'iyah dia bisa hilang ketika tabiat itu diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka permusuhan tabi'iyah ini tidak abadi, ada batasnya, berbeda dengan adawah ad-diniyah. Sehingga permusuhan kita dengan iblis adalah permusuhan yang abadi, dan nanti iblis ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamma qudiyal amr, setelah seluruh keputusan itu diputuskan, maka dia berkhutbah di mana? Di mimbar yang terbuat dari api, menyampaikan khutbah kepada seluruh penghuni neraka.
yang menjadi pengikut iblis ketika di dunia. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta kepada Allah ketika dia diusir oleh Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Permintaan iblis adalah dia minta kepada Allah agar dihidupkan sampai hari kebangkitan. Dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan oleh Allah, tapi tidak sesuai dengan batas akhir iblis. Iblis itu minta sampai hari kebangkitan, berarti enggak mati-mati. Namun oleh Allah dikasih batas. Qala fa innaka minal mundharin. Allah berfirman, kau kami kasih waktu tunda, dikasih kehidupan oleh Allah Ta'ala, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas waktu yang ditetapkan. Ketika iblis minta, kasih aku waktu tunda ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Tapi dijawab oleh Allah, innaka minan mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Kau dikasih waktu tunda sampai batas waktu tertentu. Kapan batas waktu tertentu itu? Indan nafkhatil ula, pada saat peniupan trompet yang pertama. Famata iblis ma'aman mata minan nas, sehingga iblis mati sebagaimana makhluk yang lain mati. Dia ikut mati saat peniupan trompet yang pertama, binasa sebagaimana yang lain. Kemudian ketika peniupan trompet yang kedua, Allah bangkitkan makhluk dan iblis juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalan nar, lalu dia masuk ke dalam neraka. Sehingga permintaan iblis itu kalau bisa enggak mati-mati sampai seterusnya. Ila yaumi yub'atsun kan berarti enggak mati-mati ya. Manusia dibangkitkan, dia juga masih hidup. Tapi oleh Allah Ta'ala dibatasi, iblis dia bisa hidup sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai peniupan trompet yang pertama. Kemudian iblis berjanji untuk menggoda manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Nanti akan aku goda manusia dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Para ulama mengatakan iblis tidak mengatakan dari atas. Li'annal ilma nazala minal fawq, karena ilmu yang datang dari Allah turun dari atas. Dan iblis tidak goda manusia dari atas. Iblis hanya menggoda dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Dan tafsir yang disampaikan oleh para ulama, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku datangi manusia dari arah depan. Maksudnya aku goda manusia untuk berbuat maksiat, dan dia tahu itu maksiat. Sehingga maksiat itu ada di depannya, dia tahu dan dia ngerti itu maksiat. Maka kita melanggar syariat dan kita tahu kalau itu melanggar syariat. Kita berbuat dosa dengan sengaja. Dan ada yang wamin khalfihim, dan aku goda mereka dari arah belakang. Maksudnya dia digoda untuk berbuat maksiat, sementara dia enggak tahu kalau itu maksiat. Dia merasa kalau dia dalam posisi yang benar. Seperti orang yang bertahan dalam kemaksiatan, yang melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia meyakini kalau itu benar. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan aku goda mereka dari arah kanan dan kiri. Maksudnya adalah min babi syubhati, dalam perkara syubhat yang di situ masih samar, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, sehingga dibuat talbis, dibuat ada kekacauan dalam pemikiran, ada kerancuan dalam pemikiran karena manusia dikasih syubhat. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan jumpai kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di surat Saba, walaqad saddaqa iblisu dhanna. Iblis menyampaikan ini sebelum manusia itu ada, selain Adam dan Hawa. Dan dia mengatakan nanti akan banyak di antara manusia yang tidak bersyukur. Dan itu dugaan iblis. Itu dugaan iblis. Lalu Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad saddaqa iblisu dhannahu. Dan iblis
benar dugaannya. Artinya banyak orang yang terpengaruh dengan godaan iblis. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.